bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Dr. Suyanto Sidik yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Nah, Colombians, pada video bersama dokter kali ini saya akan share kepada kalian mengenai perdarahan yang dapat terjadi pada saluran pencernaan. Jadi masalah-masalah yang dapat ditangani berhubungan dengan penyakit saluran cerna, yaitu perdarahan yang berhubungan dengan saluran cerna atau penyakit-penyakit yang berhubungan dalam saluran cerna, contohnya seperti diare, kemudian sakit perut, kemudian perdarahan daripada saluran cerna, mual, muntah yang tidak tertangani dengan baik, itu kita yang menangani. Dan penyakit hati atau yang dikatakan penyakit liver, contohnya seperti penyakit kuning, ya, oleh karena virus, ya bisa virus hepatitis B, C, D, atau penyakit oleh karena batu saluran empedu yang bisa menyebabkan terjadinya kuning. Perdarahan saluran cerna yaitu perdarahan yang keluar daripada saluran cerna kita, bisa dari mulut yang dengan muntah darah atau dari anus yang berupa buang air besar berdarah. Dan tanda-tandanya yang bisa menyebabkan itu di samping pengeluaran daripada darah dari tubuh kita, yaitu sering terjadinya gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik itu jadi bisa menyebabkan lemas, pucat, tidak nafsu makan, dan kalau diperiksa darahnya dia turun di bawah daripada normal. Jadi dari darah umpamanya normalnya 12, HB-nya bisa menjadi 10, bisa sampai lebih berat lagi. Jadi tindakan khusus yang pertama, kita mesti memperbaiki keadaan pasien sendiri. Jadi keadaan umumnya pasien. Kalau pasien itu lemah sampai bisa menjadi shock, yaitu kita keadaan hemodinamiknya, mulai dari pernapasannya dengan sirkulasinya. Kemudian setelah ditangani itu kita cari penyebabnya juga. Penyebabnya dari mana? Apakah perdarahan itu disebabkan perdarahan dari lambung atau dari varises atau dari sebab lain. Dan juga kalau itu memerlukan penanganan khusus, yaitu nantinya akan dilakukan endoskopi, bisa melalui saluran cerna atas atau saluran cerna bawah untuk menghentikan sumber-sumber daripada perdarahannya. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan biasanya kan dilihat daripada penyakitnya dulu. Contohnya kalau umpamanya penyakitnya yang berhubungan dengan sakit lambung atau penderita yang sering mengkonsumsi obat-obatan, terus kemudian menyebabkan terjadinya perdarahan, ya pertama obat-obat itu harus di stop dulu. Terus biasanya yang sering menyebabkan itu obat-obat painkiller atau minum alkohol atau makanan-makanan yang mengiritasi. Dan biasanya penderita itu sumber perdarahannya harus kita cari dulu dengan cara endoskopi dan kemudian dilakukan pengobatannya. Sekian informasi mengenai perdarahan yang dapat terjadi pada saluran pencernaan ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.